Shalom. Coba angkat tangannya dong yang merasa diberkati minggu-minggu ini hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri kami harapan Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Kau menjadi telah penebus kami Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Oh agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Tuhan penebus kami Tuhan. Kau telah mati Tuhan Yesus. Kau telah berkorban nyawa-Mu bagi setiap kami untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Berterima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan, dan di atas kayu salib Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan Yesus, agar hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, sekali lagi katakan, karena kasih-Mu
Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita menyembah nama Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Tuhan, kami naikkan syukur kami. Oh, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat kasih setiamu Tuhan, pengorbananmu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, karena Yesus kita ada di dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus kita ada sampai saat ini. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kasih-Nya, pengorbanannya yang menjadi penebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, sekali lagi katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur Bapa pengorbananmu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, karena kasih setiamu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur Bapa pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan Yesus kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, kami ada Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami di hadap, kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengucap syukur, memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami itu dapat harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk lebih lagi memuji, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami siap lagi untuk semangat. Kami siap lagi untuk lebih antusias lagi Tuhan Yesus. Untuk menyembah nama Engkau, memujikan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu nyata hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Coba angkat tangannya dong. Coba beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus
Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siap memuji nama Tuhan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, coba katakan amin. Karena ada gerakan roh Allah di tengah ini, di sini. Ada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan Yesus juga maha besar bagi setiap kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita menceritakan tentang kesaksian Tuhan Yesus. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi kita mau menceritakan kemuliaannya Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari kita bersama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari Bapak Ibu lagi, lebih semangat lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari Bapak Ibu Saudari, lebih lagi. Sebab Tuhan, haleluya, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan amin, kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari bersama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh.
Yesus Kristus, amin. Karena ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, amin. Di timur, di barat, di utara, dan di selatan, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita angkat tangan, kita katakan Hosana. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita sekali lagi angkat tangan kita, come on. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan, ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Sekolah Kehidupan Baru. Kami persilahkan.
Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Sekolah Kehidupan Baru. Haleluya. Kita diberkati, amin. Oleh paduan suara yang indah sekali. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mari bersama-sama kata karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Saudara makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Tak pernah sedetik pun Tuhan Yesus melewatkan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap bertahan Tuhan, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih. Sekali lagi karya-Mu sempurna, saya undang Bapak berbalan untuk maju ke depan. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau
pagi hari ini kami boleh mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Tiba saatnya sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu supaya kebenaran firman Tuhan kami boleh sampaikan dengan baik. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas penderitaan kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kepada kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang bisa katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Elohim. Ya. Masih bicara tentang pengorbanan. Ya, Pastor Luki sakit dan anak sedang dirawat di rumah sakit Hermina ya sejak kemarin. Doakan terus supaya sehat ya. Hari apa itu? Sabtu ya. Tanggal 10 atau hari apa? Rombongan anak-anak TK pergi ke Lembang. Pergi dalam keadaan sakit. Pergi dalam keadaan hangat ya. Bahkan ada beberapa anak sekolah minggu juga ikut. Ya, seperti cucunya Bu Germa juga gitu, sakit. Mau nggak mau harus pergi. Luar biasa, udah gitu macet saudara ya. Sampai di Sukabumi ceritanya jam 8, akhirnya baru nyampe jam setengah 11 malam. Puji Tuhan. Baik, Rafa juga sakit. Ya. Jadi semua sakit nih, satu keluarga. Ya, makanya kita harus punya tubuh yang sehat. Ya. Sehat itu mahal, sakit juga mahal. Ya. Ranjang apa yang paling mahal di dunia? Baik, kita akan bahas tentang memberitakan Injil, membutuhkan pengorbanan. Ya, kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 13. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu. Ya, dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Next. Benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus. Karena pemberitaan Injil, aku menderita, dibelenggu, dipenjara, dipasung kakinya, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Tujuan Paulus memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Betul enggak? Kita diselamatkan bukan karena kita baik, ya, karena kita pintar, tidak, tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Benar perkataan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Perhatikan kalimat ini. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Kapan? Nanti. Dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan memerintah, kita akan jadi imam, kita akan jadi raja. Jika kita menyangkal Dia, perhatikan kalimat ini. Dia pun akan menyangkal kita. Makanya jangan sekali-sekali terbersit dalam pikiran kita untuk menyangkal. Apa sih itu yang menyangkal? Menolak. Ya, mungkin sekian lama jadi orang Kristen, tiba-tiba kita meninggalkan Tuhan. Atau kita potong kompas, pindah gerbong. Jangan. Ya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Mengapa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan kalimat ini. Banyak orang salah pengertian.
Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ya udah, kita nggak usah setia. Salah. Salah saudara, kalau saudara punya pandangan seperti itu. Dia setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia setia. Apa artinya setia? Tekun. Anda mau tekun? Anda mau tekun? 5 tahun lagi Anda masih tekun? 10 tahun lagi Anda masih tekun? Harus tekun. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, karena memberitakan Injil, kabar baik, menderitakan kabar baik itulah, saya menderita. Malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semua itu demi kepentingan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Supaya mereka pun mendapat keselamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus. Dan disertai keagungan abadi. Sungguh benar perkataan ini. Kalau kita sudah mati bersama dengan dia, kita akan hidup juga bersama dengan dia. Betul enggak? Kalau kita tetap tabah, kita akan memerintah juga bersama dia. Kalau kita mengingkari dia, dia juga akan mengingkari kita. Makanya jangan coba-coba saudara meninggalkan Tuhan, saudara mengingkari Tuhan, saudara menolak Tuhan, menyangkal Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan menyangkal Tuhan. Berapa tahun lalu ada seorang ibu datang ke sini dari Jakarta, sengaja datang bertemu dengan saya. Dia itu orang Kristen awalnya, tapi berubah. Saya katakan kalau Anda menyangkal, Anda akan binasa. Kan ada ayatnya. Kalau kita tidak mengakui dia, dia tidak akan mengakui kita. Makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan hidup ini. Hidup hanya satu kali. Kita tidak bisa hidup berulang-ulang kali. Justru karena kita hidup sekali. Banyak hamba Tuhan berita, disiksa, dicemooh, dipenjara. Hanya gara-gara apa? Memberitakan Injil. Bahkan banyak gereja-gereja ditutup juga karena Injil. Minggu lalu saya ceritakan bagaimana ada seorang hamba Tuhan berhadapan dengan ormas karena gerejanya, karena kegiatannya stop. Oke, Bapak harus bertanggung jawab. Bapak suruh saya berhenti, saya akan berhenti. Tapi Bapak harus bertanggung jawab. Itu jam 3, 1 jam kemudian orang itu mati. Di lain kesempatan ada juga, di lain kota ada juga seperti itu. Ya, kita ibadah dilarang, ya, bukan zamannya sekarang. Ya, kita tidak boleh dilarang. Ya, puji Tuhan, Sukabumi itu kota toleransi nomor 6 di Indonesia. Ya, nanti hari Selasa ada kunjungan FKUB dari Palembang. Apa sih yang membuat kota Sukabumi itu bisa menjadi kota toleransi yang ke-6? Mereka akan belajar dari kita. Toleransi yang pertama mana? Singkawang. Nomor 1. Sukabumi nomor 6. Ya. Kita banyak suku, banyak agama, banyak komunitas. Tapi kenapa menjadi kota toleran? Karena kita bisa menjalin kebersamaan. Betul gak? Nah itu yang jadi. Nah, karena itu tak seorang pun yang berhak menutup tempat ibadah, merusak tempat ibadah. Urusannya sama siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Istilah orang Jawa, Gusti ora sare. Siapa yang mengatakan ini? Ahok. Gusti ora sare. Ya, coba kita lihat. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Ya, kita baca bersama-sama, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sesungguhnya pelindung Israel itu tidak pernah mengantuk atau tertidur. Sapam bisa tidur? Bisa tidur? Bisa diikat? Bisa dirampok? Bisa. Satpam. Kalau bahasa Malaysianya penunggu maling. Penunggu maling. Siapa di sini yang jadi satpam?
Oh ya itu ada tuh. Siapa namanya kamu? Jadi lupa lagi aku. Penunggu maling. Jadi jaga no maling, laling datang kan begitu ya. Betul nggak? Nah itu. Dia katakan dalam bahasa Indonesia masa kini sesungguhnya pelindung Israel tidak pernah mengantuk atau tertidur. Bisa digempur. Ya, di hari ini. Perang sudah mencapai berapa ya? Dari tanggal 7 Oktober sekarang tanggal berapa? 12. Oh iya. 12 tambah 23. Udah berapa itu? 30 hari lebih. Ya toh? Kenapa orang-orang Arab, negara Arab tidak mau bantu? Kenapa? Karena mereka tahu ada Allah di Israel. Ada penjaga di Israel. Amin? Itu sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Melek terus saudara. Anda bisa melek terus? Melek terus bisa? Luar biasa. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu tak pernah ngantuk. Luar biasa. Ya. Siapa saja yang harus memberitakan Injil? Pertama, murid-murid Tuhan. Yang kedua, rasul-rasul. Ya, saya tidak cantumkan ayat. Yang ketiga, orang-orang Kristen awam. Jemaat Tuhan. Jadi yang memberitakan Injil, kalianlah harus memberitakan Injil. Yang keempat, mantan wanita pekerja seks komersial. Siapa ini? Perempuan Samaria. Dia beritakan Injil. Coba, next. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ. Berapa hari? 2 hari lamanya. Ngapain? Ingin tahu lebih banyak. Ingin belajar lebih banyak. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Tapi kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Tuhan itu tidak melihat latar belakang kita. Ya. Tapi Tuhan lihat kemampuan kita, kemauan kita. Seorang pekerja seks komersial. Ceritanya kan dia hidup bersama dengan 5 laki-laki. Kan Tuhan Yesus bilang, mana? Panggil suamimu. Dia jawab apa? Saya nggak punya suami. Tapi 5 laki-laki yang sudah hidup bersama denganmu. Kaget dia. Gitu? Itu artinya apa? Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan juga tahu masa depan kita. Amin? Ya, itulah yang terjadi. Seorang pekerja seks komersial bisa dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa, untuk membawa orang-orang datang kepada Kristus. Ya, siapa lagi yang beritakan Injil? Diaken. Ya, Filipus itu diaken. Dia beritakan Injil kepada sida-sida, akhirnya sida-sida itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, langsung dibaptis. Ya, next. Ya, terus saya tidak akan bacakan ayatnya. Ya. Kepada siapa saja kita harus memberitakan Injil? Kepada siapa? Yang pertama, keluarga kita. Di lingkungan keluarga kita. Adakah di keluarga kita? Entah itu anak, entah itu menantu, entah itu cucu, ponakan, orang tua, mertua. Kita harus beritakan Injil. Ada? Ada enggak di keluargamu yang belum percaya Yesus? Atau suamimu
atau istrimu belum percaya sama Yesus, itu tugas kita. Yang kedua, teman-teman kita, teman-teman sepermainan, teman-teman profesi, apalagi majikan. Ada sebagai orang Kristen, ada sebagai pegawai, sebagai bawahan, kita beritakan Injil kepada majikan kita. Yang keempat, pegawai, bawahan kita atau karyawan kita. Iya, kita perlu beritakan Injil. Beberapa tahun lalu, saya punya pembantu, namanya Tugina. Puji Tuhan, saudara. Dia buka hati buat Tuhan Yesus. Sampai dia waktu pulang ke kampung, dia tulis surat. Kalimatnya seperti apa? Salam sejahtera di dalam Kristus. Saya kaget. Ya, dia katakan seperti itu. Berarti dia sudah mulai terbuka bagi Kristus. Apalagi orang-orang yang kita temui. Ya, siapa saja. Ya, betul kita ketemu orang, kita ngobrol, kita sampaikan firman Tuhan. Ya, apalagi? Next. Ada orang-orang yang belum apa-apa sudah menghina kita. Ya, jangan diladeni, mental Anda belum tentu kuat hadapi mereka. Biarkan saja mereka, mungkin mereka bukan orang pilihan. Seorang rohaniwan berkata, setiap hati yang telah memiliki Kristus adalah seorang pengabar Injil. Dan setiap hati yang tanpa Kristus adalah lahan penginjilan. Seorang penginjil bernama John Wesley berujar, pada saat Tuhan mengeluarkan dunia dari dalam hatimu, pada saat itu pula ia menempatkan dunia di dalam hatimu. Memberi beban untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Apakah Injil itu? Kata memberitakan Injil berasal dari kata Yunani, evangelion. Artinya apa? Memberitakan kabar baik atau kabar kemenangan, kabar keselamatan. Kita baca Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau dalam terjemahan lama, betapa eloknya kaki orang yang memberitakan Injil. Ya, betapa baiknya, betapa indahnya kaki orang yang memberitakan Injil. Nah itu. Bahasa Indonesia, dan bagaimanakah orang dapat membawa berita itu kalau mereka tidak diutus? Di Alkitab tertulis begini, alangkah baiknya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik dari Allah. Perlu penginjilan. Pertama kali saya masuk Sukabumi, tahun 82, ya, saya dikontrakin rumah di Jalan Mayawati. Saya dengan istri setiap hari keluar. Ngapain? Kunjungan. Ya, pergi ke rumah-rumah, ngobrol, ya, terus ketemu dengan seseorang. Misalnya ini, contoh, saya pertama kali ketemu sama Daud misalnya. Saya tanya sama Daud, Daud, kamu punya teman enggak? Ada, katakan temannya Ishak. Saya injili dia. Saya tanya sama Ishak, kamu punya teman enggak? Terus begitu. Caranya saya memberitakan Injil seperti itu. Caranya menjaring jiwa seperti itu. Saya datang ke Daud sekali, gak mau datang, samperin lagi saudara. Ya, datangi lagi, luar biasa. Dan puji Tuhan, lambat atau cepat datang pada Tuhan. 26 Agustus saya memulai pelayanan. Saya umumkan orang-orang yang hadir. Silakan hadir, hari Minggu ada ibadah. Ya, ada ibadah, silakan datang. Saya pikir, siapa ya yang bakal datang? Saya nggak punya jemaat. Puji Tuhan, berapa orang yang datang? 5 orang. 5 orang, itu benih yang pertama. 5 orang. 5 orang, minggu berikutnya tambah. Jadi 7 orang, berikutnya 10 orang, 15 orang, 20 orang, terus begitu. Ya. Waktu itu di Mayawati, saya belum pasang pelang. Belum ada merek. Ya. Saya suruh satu bapak, yaitu Om Amir, ya, suaminya Ibu Amir, dia bikin pelang, kecil tulisannya. Segede apa ya? Ya segede lah meja ini. Tempel gitu. Tiba-tiba ada seseorang lewat. Oh, Mak, di sini ada gereja. Sana.
Ada gereja. Kita ibadah yuk minggu. Gitu loh. Dia ajak keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Ibu Simatupang. Dia datang. Wah, ada gereja. Waktu dia ibadah, saya tanya sama dia, Ibu tinggal di mana? Tinggal di Bayangkara. Wah, anak saya banyak. Saya datang ke rumahnya. Anak-anak sudah dikumpulin. Apa yang saya lakukan? Penginjilan. Nah itu yang saya lakukan. Nginjil. Satu persatu. Anak-anak mereka percaya sama Tuhan. Bahkan di antara sekian banyak anak, satu jadi istri hamba Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi tugas kita apa? Memberitakan Injil. Makanya saya bilang sama rekan-rekan saya yang lain, ya, kalau cari tempat itu mempengaruhi. Kan ada orang tanya, gerejamu di mana? Oh, masuk gang 100 meter. Belok lagi ke kanan 50 meter. Maju lagi 100 meter. Nyebrang sungai. Lompat pagar. Itu gereja saya. Ada yang mau datang, saudara? Ada yang mau datang? Nggak ada. Kenapa? Sian. Kudu nyebrang sungai segala macam. Iya, tempat itu penting. Tempat itu penting. Ya toh? Kalau tempatnya nyempil-nyempil gitu, nggak tahu. Gereja. Mana gereja? Nah itu, tempat itu sangat dibutuhkan. Betul gak? Ya kita bersyukurlah sama Tuhan. Kemarin tanggal berapa? 11. Saudara ingat 11/11/2012. Ada apa? Ayo. Ada yang ingat? Ayo, ada apa? Pembangunan gereja ini yang pertama kali. Cor pertama itu di bawah. Ya, kalau saudara suka ngumpul-ngumpul, makan-makan, nah itu tiang pertama itu. Cor di situ. Saya lupa tidak. Foto ada itu fotonya. Tanggal 11 bulan 11 2012. Berarti udah berapa tahun? 11 tahun. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya, kita punya tempat, banyak ruangan. Di bawah ada ruangan, di sini ada ruangan, di atas ada ruangan, di bawah lagi, di basement ada ruangan. Ya, luar biasa. Ya, baik. Kata Ibrani, basar. Artinya apa? Memberitakan kabar gembira yang menyenangkan. Yesaya 52:7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Betul gak? Alangkah senangnya melihat kedatangan utusan. Ia berjalan melintasi pegunungan dan membawa kabar baik, kabar sejahtera, berita keselamatan bagi Sion. Katanya, Allahmu adalah raja. Allah yang kita sembah, dia sebagai Tuhan. Tapi dia juga adalah raja. Raja di atas segala raja. Satu saat Kristus akan berikan kerajaan 1000 tahun. Kita baca Wahyu 20. Ayat 13-15. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada dalam dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api dan setiap orang, perhatikan kalimat ini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah ini final, saudara. Begitu orang meninggal, kalau dia nggak percaya Yesus, berada di Hades, itu neraka itu. Sadar dia. Ya, cerita dalam Injil Lukas pasal 16. Betul enggak? Suatu saat dibangkitkan. Nah, dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan tata putih. Dan dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api untuk siapa?
untuk iblis, untuk orang-orang yang tidak bertobat, untuk orang-orang yang tidak percaya. Ngumpul di situ semua. Dan ingat, lautan api itu kekal. Kekal. Ya, kekal. Bukan sementara. Kekal. Ya. Lautan api kekal. Surga juga kekal. Yerusalem baru juga kekal. Saudara pilih yang mana? Mau masuk lautan api atau masuk Yerusalem yang baru? Iyalah. Pastikan bahwa Anda memiliki Kristus. Pastikan bahwa Anda percaya kepada Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Oke, satu lagi. Karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya, ini ayat yang terakhir terkenal, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku. Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kebenaran. Akulah jalan. Jalan itu membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran itu membawa kita kepada kehidupan. Tidak ada seorang pun, perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Kita percaya Yesus supaya kita bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Bapa. Anda mau ketemu sama Bapa? Berapa tahun yang lalu ada retreat anak-anak muda. Dicantang Bapak. Ada yang nangis, saudara. Kenapa kamu menangis? Ya, saya benci sama Bapak. Oh, benci. Kenapa Bapakmu? Keras. Bapak saya itu otoriter. Kejam. Saya katakan, Bapak di sorga beda lagi. Bapak kita tidak seperti itu. Ya, jadi saya injili, saya konseling, supaya dia boleh mengerti. Jangan disamakan bapakmu itu dengan bapak di sorga. Bapak kita itu baik. Bahkan bukan baik, sangat baik. Yesus itu bukan saja baik, tapi sangat baik. Berapa tahun yang lalu di Senayan ada Natal. Ya, temanya Tuhan Yesus itu baik. Presiden Soekarno, presiden yang pertama kali itu, dia hadir kasih sambutan. Yesus itu bukan saja baik, tapi dia sangat baik. Amin? Sangat baik. Kasih jempol. Katakan, sangat baik. Nah, coba, ayo. 1, 2, 3. Sangat baik. Nah, nilainya berapa? Nilainya berapa? 10. Sangat baik. Mau jadi suami yang baik? Itu baru 9. Harus jadi suami yang sangat baik. Jadi istri yang, nah jangan jadi istri bawel. Kan ada ayatnya, lebih baik tinggal di atas sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka awek-wek. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada serumah dengan suka perempuan yang suka bertengkar dan cerewet. Ya, salah satu pemicu perceraian itu apa? Cerewet, bawel. Tapi kalau nggak cerewet, sepi rumah tangga. Iya kan? Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang cerewet itu, cerewetnya positif. Positif. Jangan cerewet-cerewet yang tempar harugu. Bikin suami jadi pusing ya Pak ya. Oke, satu lagi. Karena ada pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita baca 1 Tesalonika 19. Ya, silakan pemain musik naik ke atas. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Artinya apa? Jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan, itu akan jadi mahkota. Jiwa-jiwa yang kita menangkan akan ketemu lagi di mana? Di sorga.
itu akan jadi mahkota kita. Makanya dikatakan sih, siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, siapa kamu di sini? Coba Tuhan. Siapa kamu di sini? Orang-orang yang kita menangkan bagi Tuhan. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Luar biasa. Jauh-jauh yang kita akan menangkan bagi Tuhan merupakan mahkota dan kebanggaan kami. Bahkan kegembiraan kami. Proyek apa yang punya nilai yang kekal? Proyek apa yang punya nilai yang kekal? Proyek penginjilan. Ya, ini punya nilai kekal. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang kita menangkan akan kita bawa ke surga. Akan kita bawa ke Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kita nyanyikan satu ujian. Ya, masih ada satu poin lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita menyanyikan satu ujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Silakan berdiri. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan tentang penginjilan. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh memberi Injil. Yang kedua, kalau kita tidak menginjil, maka banyak orang akan binasa. Yang ketiga, karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita perkenalkan Kristus kepada orang banyak. Kita memberitakan Injil pada anggota keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, cucu kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman kita, teman-teman kerja kita, teman-teman seprofesi kita. Kita beritahukan kepada mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya. Bukan agama yang menyelamatkan kita, tapi Kristus secara pribadi. Dialah sanggup memberikan jaminan keselamatan. Ya, bahkan di bagian terakhir di dalam Injil ada kekuatan untuk menyelamatkan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya keluarga belum percaya sama Yesus? Ada tergerak untuk mendoakannya, angkat tanganmu dan saya akan membantu berdoanya. Mungkin ada anggota-anggota keluargamu yang belum percaya pada Tuhan, entah itu anak, entah itu suami, orang tua dan sebagainya. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat tangan-tangan yang diangkat. Kami berdoa ada anggota-anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin orang tua, mungkin anak, mertua atau siapapun, menantu atau siapapun, tetangga dan sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan buka jalan, Tuhan campur tangan sehingga orang-orang di sekitar kita yang tadinya belum terima Yesus sebagai juru selamat, bila Roh Kudus akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa. Mungkin ada Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau anggota keluargamu ada yang sakit. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu pada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mereka datang, mungkin ada anggota keluarga yang sakit atau dirinya sendiri yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan terlupa kami juga berdoa untuk Pastor Lucky dengan Melissa, Rafael yang sedang sakit, sedang dirawat, nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan oleh belu-belunya. Dia boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar ber kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah menyerahkan dirinya buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua bisa katakan amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan firman Tuhan. Siapa yang merasa diberkati coba angkat tangannya dong. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mau memberikan persembahan. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat.
utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi, Hosana, Hosana. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan. Sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Ibu yang Bapak Ibu telah berikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati Tuhan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaanmu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, persembahan untuk Natal, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati sesuatu kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, usher, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami sebagai umat-Mu, kami mau bawa jiwa datang kepada Tuhan, kami mau memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang kami temui, setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa,
Untuk Lucky, Melissa, Rafael yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna oleh bilu-bilunya. Dapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat dia datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang balik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.